Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 12 ayat 12 yang berkata sebagai berikut. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai suatu nasihat firman Tuhan untuk kita yang hidup di hari-hari seperti ini, yaitu masa-masa yang sukar. Kita diingatkan untuk bersukacita dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Sukacita bukan sekedar bergembira. Sukacita bukan sekedar senang. Karena senang belum tentu itu sukacita, gembira itu belum pasti sukacita. Karena itu Alkitab hanya katakan bersukacitalah senantiasa. Berarti ini satu keadaan yang harus kita usahakan untuk kita wujudkan sebagai sukacita kita karena Tuhan. Karena sukacita Tuhan itu adalah kekuatan orang percaya. Nah, sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan bersukacita dalam pengharapan. Baru kita bersabar di dalam kesesakan. Kita tidak disuruh bersabar dalam kesesakan, kemudian bersukacita dalam pengharapan. Tidak. Dia beritahukan bersukacita dulu dalam pengharapanmu, dan dalam hal itulah kita bangun kesabaran di dalam kesesakan kita sambil terus tekun berdoa. Orang yang dapat sabar adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dalam keadaan yang mungkin buat orang lain tidak mudah. Buat orang lain itu tidak mungkin. Tapi orang yang sabar, dia dapat mengendalikan dirinya. Dia kuat menghadapi masalah, pergumulan dalam hidupnya. Oleh sebab itu kita dikatakan di sini, kesabaran itu penting untuk kita membangun mental yang kuat dalam kehidupan kita. Karena jika kita tidak sabar, kita tidak tenang, maka akan ada banyak hal yang merugikan yang kita buat dalam perjalanan kehidupan ini. Ketika kita tidak bisa menguasai diri dan bersabar, maka kita akan melakukan banyak kerusakan yang akan merugikan diri kita sendiri, terlebih dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita diingatkan bahwa orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mampu menunggu di tengah keadaan yang tidak nyaman, di keadaan yang sukar sulit, untuk selalu berpikir yang positif walaupun keadaan itu tidak menguntungkan dia. Tapi dia sabar. Mengapa dia bisa sabar? Karena memang dia tahu sabar itu penting untuk dirinya, supaya dia bisa melihat, menerima apa yang Tuhan akan buat dalam kehidupan ini. Karena orang yang sabar adalah orang yang akan memiliki banyak pengertian, banyak pemahaman tentang perjalanan kehidupan ini. Jika kita tidak sabar, maka kita akan menjadi orang yang akan banyak membuat masalah, banyak membuat persoalan-persoalan. Karena itu kita disuruh bersabar. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu nantikan saatnya untuk melihat kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, sebab Ia akan bangkit dan menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ini satu pengharapan yang kita bisa dapat di dalam kita bersabar untuk melihat kebaikan Tuhan. Yesaya pasal 30 ayat 18 ini mengingatkan kepada saya. Sebab itu
Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi kita harus lihat bahwa di dalam kita sabar, Tuhan sedang menantikan saat yang tepat untuk menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Di saat kita bangun kesabaran kita bukan membuat diri kita makin menderita, tetapi kita sedang menanti di mana Tuhan akan bereaksi untuk menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita yang dalam pengharapan menantikan pertolongan, menantikan jawaban datang dari Tuhan. Sebab itu mari firman Tuhan ingatkan, di saat kita belajar menanti-nantikan Tuhan, maka kita sedang melihat ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di dalam kesabaran kita, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Sebab itu mari, baik saudara yang sudah bekerja, berbisnis, studi, ataupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah yang kita kerjakan setiap hari, kita diingatkan bersabar. Karena seringkali kita tidak sabar. Kita ingin mengambil langkah kita sendiri, keputusan kita sendiri. Tapi sesungguhnya itu akan merugikan kita. Tapi jika kita sabar, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami, supaya kami bersabar di dalam pengharapan kami kepadamu Tuhan. Dan kami tetap tekun di dalam doa. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, bisnis, studi, maupun yang sudah giat dengan kegiatan rumahan. Tuhan tolong kami, Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya dalam menghadapi hari-hari, situasi kondisi yang mungkin tidak nyaman, ingatkan kami supaya kami belajar sabar di dalam pengharapan kami. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki kesabaran, karena kami percaya di balik kesabaran kami ada pertolongan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada kami. Sebab itu tolong kami Bapa, di dalam penantian kami, di dalam kesabaran kami, biarlah kami tetap tekun terus berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.